日本の語ろう。Sahabat senpai, sebagai kelanjutan dari bahasan tentang wisata ke Jepang, kali ini saya ingin berbicara tentang hal yang penting di Jepang, yaitu hari menjadi dewasa. Dalam kaitan dewasa, ada ungkapan yang mengatakan bahwa dewasa adalah pilihan, sedangkan tua adalah keharusan. Jadi, untuk menjadi tua, kita tidak perlu memilih-milih, kita tidak perlu melakukan apapun juga. Diam saja pun, proses penuaan itu akan terjadi. Ini yang ada di kepala saya ini, yang warna putih ini, tentu saja ini adalah uban yang alami. Bukan karena saya pilih, saya membiarkannya sebagai tanda peringatan bagi diri saya. Nah, sebaliknya, karena dewasa itu adalah sebuah pilihan, maka jelas pertama kita harus memilih, dan kedua, kita harus menempuh proses yang dalam bahasa sederhana dapat kita katakan sebagai proses pendewasaan diri. Ini tentu adalah proses yang kontinu yang dilakukan orang bahkan sepanjang hidupnya. Tanpa memilih dewasa, kita tidak akan pernah menjadi dewasa. Mirip dengan ini, para petani lada di kampung halaman saya di Bangka Belitung itu mengatakan bahwa kalau kita ingin memiliki kebun lada yang bagus, yang rindang, yang hijau, dan berbuah lebat, maka kita harus melakukan upaya memupuknya, menyiraminya, dan bahkan juga membersihkan gulma yang ada di kebun lada itu. Tapi sebaliknya, kalau kita ingin kebun lada kita berubah menjadi kebun ilalang, maka cukup diam saja. Jangan lakukan apapun juga, dijamin bahwa kebun lada akan berubah menjadi kebun ilalang. Apa yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa untuk menjadi bagus, menjadi baik, menjadi dewasa, jelas diperlukan langkah-langkah yang serius menuju kepada proses yang baik atau proses dewasa tadi. Sahabat senpai, pada saat tayangan ini dibuat, kita berada pada bulan Januari tahun 2023. Nah, ini merupakan momen yang penting di Jepang, di mana pada setiap hari Senin kedua bulan Januari, Jepang menjadikan hari itu sebagai hari libur nasional, yaitu hari libur orang menjadi dewasa. Ditetapkannya hari itu sebagai hari libur jelas menunjukkan bahwa peristiwa itu amat penting bagi masyarakat di negeri itu. Apakah Seijin no Hi itu? Bagaimana sejarahnya? Apa saja yang dilakukan orang pada hari tersebut? Dan bahkan kemudian juga bagaimana nasib Seijin no Hi ke depan nanti, kita akan membahas masalah itu di dalam tayangan kita kali ini. Sesuai dengan namanya, Seijin no Hi adalah hari menjadi dewasa, yaitu hari di mana seseorang yang pada tanggal 2 April tahun sebelumnya sampai 1 April tahun berjalan akan memasuki usia 20 tahun. Jadi, kategori dewasa di dalam masyarakat Jepang itu adalah 20 tahun. Walaupun nanti saya akan menjelaskan karena ada juga beberapa perubahan-perubahan yang terjadi pada masa belakangan. Mengapa jatuhnya itu pada bulan April, tapi diperingati pada bulan Januari? Itu saya rasa karena berkaitan dengan kalender pemerintah Jepang, antara lain adalah tahun anggaran bermula dari 1 April dan juga
penghitungan-penghitungan termasuk data statistik kependudukan pun juga dihitung per April, bukan pada Januari. Jadi kalau mereka berbicara berapa penduduk yang terkategori sebagai penduduk dewasa, maka itu akan dihitung per 1 April. Itu sebabnya maka hari menjadi dewasa itu jatuh di bulan April, walaupun diperingatinya pada bulan Januari. Nah, gimana sejarahnya tentang hari menjadi dewasa ini? Kalau kita melihat kepada latar belakang sejarah, hari menjadi dewasa ini ternyata panjang sekali akar sejarahnya, yaitu bermula sejak tahun 714 Masehi pada saat Ratu Genmei memerintah atau berkuasa di Jepang itu. Jadi kurang lebih sudah dikenal sejak sekitar 1300 tahun yang lalu. Nah, itu bermula dari sebuah peristiwa di mana seorang pangeran muda pada saat itu, untuk menandai bahwa dia memasuki usia 20 tahun, dia tampil dengan berbeda, mengenakan jubah yang bagus, yang lain daripada yang biasanya, dan juga dengan penataan rambut yang berbeda. Ini hari saya menjadi dewasa, kata sang pangeran. Saya tidak tahu pada saat itu apakah juga diikuti dengan penghitaman gigi, karena di dalam kebiasaan masyarakat Jepang di masa silam, orang dewasa itu biasa menghitamkan giginya, atau paling tidak pada saat dia mencapai usia dewasa itu. Apa maknanya? Maknanya itu adalah kebebasan, bahwa saya adalah orang yang telah dewasa, maka saya sanggup melakukan apa yang saya maui, dan bahkan juga diperbolehkan, sehingga saya melakukan penghitaman gigi ini. Nah, itu tradisi masa silam. Sekarang tentu saja tradisi itu telah hilang. Penetapan hari menjadi dewasa yang semula itu adalah pada tanggal 15 Januari mulai dilakukan oleh pemerintah Jepang pada tahun 1948. Nah, itu resminya begitu. Tapi kalau kita lihat lagi sejarahnya, cikal bakalnya bagaimana, peristiwa itu sebenarnya 2 tahun lebih awal itu telah terjadi atau dilakukan, dan itulah yang menjadi inspirasi bagi pemerintah Jepang untuk menjadikan hari itu sebagai hari libur nasional, alias hari orang menjadi dewasa tadi. Peristiwa itu terjadi di prefektur Saitama, wilayah tetangga Tokyo. Pada tahun 1946, pemerintah prefektur Saitama membuat upacara mengundang orang-orang muda yang berusia 20 tahun. Dibuatlah seremoni, berkumpullah orang-orang muda tadi. Tujuannya itu adalah untuk memberikan harapan kepada para pemuda Jepang. Karena kita mencatat tahun 1946 itu adalah 1 tahun setelah tahun 1945, yaitu tahun di mana Jepang mengalami kekalahan di dalam Perang Dunia Kedua. Jadi dalam suasana mental bangsa yang sedang menurun barangkali, ya, suasana bangsa yang kalah perang, maka menurut pemerintah di wilayah Saitama, mereka perlu disemangati, perlu diberikan harapan. Dengan ditetapkannya atau dengan dilaksanakannya upacara di prefektur Saitama tadi, maka pemerintah wilayah tersebut ingin mengatakan bahwa kalian adalah orang-orang muda, kalian adalah harapan bangsa, kalian mempunyai masa depan. Nah, itu cikal bakalnya, dan kemudian 2 tahun kemudian, seperti tadi telah dikatakan, pemerintah Jepang resmi menjadikannya sebagai hari libur nasional. Menarik untuk dicatat bahwa pada tahun 2018, pemerintah Jepang menurunkan angka orang menjadi dewasa tadi, yaitu dari 20 tahun menjadi 18 tahun. Perubahan itu merupakan perubahan pertama kali yang dilakukan sejak tahun 1800-an.
tepatnya sejak tahun 1876 Masehi atau sekitar 146 tahun silam. Keputusan yang ditetapkan pada tahun 2018 tadi mulai berlaku efektif 4 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2022 yang lalu. Di sini jelas bahwa pemerintah Jepang tidak membuat peraturan atau undang-undang itu secara dadakan, melainkan ada semacam masa transisi, sehingga masyarakat tidak kaget dan sanggup menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Sebenarnya apa keistimewaan seseorang menjadi dewasa itu, khususnya di dalam masyarakat Jepang? Setelah saya pelajari, ternyata banyak sekali keistimewaan yang diperoleh pada saat orang memasuki kategori sebagai dewasa tadi. Dan itu tentu saja dewasa bukan asal dewasa-dewasaan, melainkan dewasa menurut ketetapan undang-undang yang berlaku di negeri itu. Nah, salah satu keistimewaan itu adalah bahwa seseorang boleh menikahkan dirinya tanpa harus meminta izin kepada orang tua. Ya tentu orang Jepang akan meminta izin saya rasa, tetapi secara hukum tidak diperlukan izin tadi. Loh, kalau begitu, kalau seandainya belum mencapai 20 tahun, apa tidak boleh menikah secara hukum di Jepang itu, senpai? Di Jepang, wanita boleh menikah pada usia paling rendah 16 tahun, dan bagi pria paling rendah adalah 18 tahun. Tetapi menikah pada usia itu atau menikah sebelum usia 20 tahun tadi diharuskan oleh undang-undang bahwa harus disetujui oleh orang tua. Nah, tapi kalau sudah 20 tahun itu berhak menikahkan dirinya sendiri secara hukum yang berlaku di negeri itu. Nah, selain menikah, lalu apa saja atau apa lagi? Seperti saya katakan tadi, cukup banyak. Antara lain adalah bahwa seseorang boleh menandatangani kontrak tanpa harus didampingi oleh orang tua. Mereka juga boleh memiliki kartu kredit dan juga sudah boleh melakukan pinjaman keuangan atau mendapatkan loan. Nah, jadi dewasa itu amat penting karena dampak secara ekonomi pun juga cukup besar. Apakah penurunan angka dewasa dari 20 menjadi 18 tahun tadi juga memang karena alasan-alasan ekonomi? Itu saya belum mempelajarinya sampai ke sana. Tapi yang jelas adalah bahwa dengan penurunan tersebut itu ada dampak secara ekonomi. Dengan orang boleh melakukan pinjaman uang, berarti orang bisa melakukan pembelian mobil secara kredit, lalu mereka juga bisa memiliki kartu kredit seperti yang saya katakan tadi, sehingga mereka pun juga secara lebih bebas bisa gesek sana gesek sini menggunakan kartu kreditnya, yang langsung ataupun tidak tentu saja akan mendorong pada geliat ekonomi di negeri tersebut. Lalu apa lagi? Pada usia 20 tahun tadi, orang juga berhak memberikan suara di dalam pemilihan umum di negeri itu. Kemudian, pada usia 18, yaitu 2 tahun di bawah usia 20 tadi, orang juga berhak memiliki surat izin mengemudi. Jadi sudah boleh menyetir kendaraan. Itu pun juga tentu ada dampaknya terhadap ekonomi, bahwa mereka yang tadinya tidak boleh mengendarai mobil mungkin akan membeli mobil dengan telah mencapai usia dewasa tadi. Lalu apalagi? Ada yang menarik bahwa pada usia itu, khususnya usia 20 tahun, orang diperbolehkan untuk minum sake, berjudi, sebagai misal mengikuti judi pacuan kuda, dan juga merokok. Tapi pantas dicatat bahwa penurunan usia dewasa dari 20 menjadi 18 tahun tadi tidak berlaku di dalam hak untuk merokok dan minum sake dan juga berjudi.
Yang lain-lain dia boleh tadi mau menikah tanpa izin orang tua dan seterusnya, itu boleh. Tapi untuk ketiga hal tadi, hal tersebut tetap dilarang dan mereka harus menunggu sampai mencapai usia 20 tahun. Pertanyaan berikutnya adalah, apa saja yang dilakukan orang pada saat hari menjadi dewasa tadi? Saya telah mengatakan bahwa itu hari libur nasional. Karena itu, maka pemerintah di Jepang pun juga melakukan seremoni atau upacara-upacara pada level nasional. Jadi, pada hari orang menjadi dewasa tadi, itu hampir seluruh wali kota atau pemerintah kota yang ada di Jepang itu melakukan sebuah upacara dengan mengundang mereka-mereka yang telah memasuki kategori dewasa tadi. Wali kota biasanya melakukan pidato dan kemudian juga memberikan semacam bingkisan sebagai tanda atau ucapan selamat bagi para kaum muda Jepang yang pada hari itu telah masuk sebagai kategori dewasa tadi. Lalu apa lagi? Ya, sehabis itu biasanya orang Jepang berangkat ke kedai sake, makan-makan, dan minum-minum. Yang menarik adalah pada saat orang mengikuti upacara hari menjadi dewasa tadi, baik laki-laki maupun wanita biasanya tampil habis itu, pasang habis, pakai baju sebagus mungkin, berdandan sebagus mungkin, karena itu merupakan hari yang penting bagi mereka tadi. Saya sudah dewasa loh. Gitu. Nah, umumnya pada saat itu, para wanita-wanita itu menggunakan kimono lengkap yang umumnya bermotif bunga dan berwarna cerah. Untuk laki-laki, itu mereka menggunakan pakaian kimono orang dewasa lengkap dengan jubahnya yang disebut sebagai haori dengan lapisan dalamnya juga, dan yang lebih istimewa lagi adalah mereka akan menggunakan semacam celana kulot yang disebut sebagai hakama. Kebetulan Senpai punya foto itu, mungkin bisa di-insert juga nanti di dalam tayangan ini. Nah, bagi wanita itu perlunya mereka tampil secantik mungkin itu tentu saja ya dalam kaitan sebagai orang dewasa, dan barangkali juga mungkin dalam pemikiran untuk mencari calon suami atau calon pacar dan seterusnya, begitu pun juga pihak laki-lakinya. Nah, untuk wanita, mereka biasanya menggunakan itu kimono dengan tangan yang panjang begitu, dan motifnya menyolok sekali karena ya sebagai bunga yang baru mekar, wajar saya kira mereka ingin tampil menyolok dan menjadi perhatian. Kalau kita berada di Jepang pada saat hari menjadi dewasa tadi, maka kita pasti akan dapat menyaksikan ya bagaimana orang Jepang menggunakan pakaian tradisional mereka dalam jumlah yang relatif banyak dibandingkan hari-hari biasa. Kimono mirip dengan kita, khususnya dalam hal pakaian wanita, yaitu kimono itu mirip semacam kebaya di negeri kita. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimanakah nasib Seijin no Hi atau hari menjadi dewasa ke depan nanti? Amat disayangkan bahwa gambaran tentang hari menjadi dewasa itu untuk ke depan nanti mungkin kurang begitu cerah. Mengapa begitu? Nah, ada beberapa alasan. Alasan utamanya itu adalah jumlah penduduk Jepang yang terus mengalami penurunan. Jadi, dengan menurunnya jumlah penduduk, wajar saja makin tahun jumlah orang yang menjadi dewasa itu semakin menurun. Fenomena ini amat mencemaskan di Jepang sana, karena persoalan bukan saja aging society, melainkan juga generasi baru pun boleh katakan tidak muncul. Dalam perhitungan statistik, itu ideal
sebenarnya laki-laki dan wanita itu menikah dan memiliki 2 anak. Itu paling kurang. Dengan demikian, stabilitas pertumbuhan penduduk dapat terjaga. Tetapi di Jepang saat ini, sejauh yang saya ketahui, itu dari 2 orang, laki-laki dan wanita, kalau dihitung pukul rata, berapa jumlah bayi yang akan lahir, maka jumlah bayi tersebut tidak mencapai 2, melainkan 1, sekian. Yang dengan begitu, tahun demi tahun, jumlah penduduk di Jepang semakin menurun. Hari menjadi dewasa yang terbesar, dalam arti kata pesertanya, itu terjadi jauh sekali, sekian puluh tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1976. Pada saat itu, tercatat 2,76 juta muda-mudi Jepang mengikuti acara itu, kurang lebih sejumlah itulah. Dalam arti kata, pada hari itu, terdapat 2,76 orang Jepang yang masuk ke dalam kategori dewasa. Pada tahun 2012, angka itu telah menurun menjadi kurang lebih sekitar setengahnya, yaitu hanya 1,22 juta saja. Itu pada tahun 2012. Nah, pada masa belakangan ini, tentu saja jumlah orang dewasa sudah semakin menurun seiring dengan penurunan jumlah penduduk tadi. Dan bukan hanya itu saja, melainkan juga ada beberapa alasan-alasan lain. Di antaranya adalah bahwa banyak juga kalangan muda Jepang yang tidak atau belum merasa dirinya pantas dikatakan dewasa, walaupun mereka telah mencapai usia 18 atau 20 tahun tadi. Nah, karena itu mereka tidak ikut di dalam upacara tadi. Tapi ada hal lain juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengikuti upacara menjadi dewasa itu relatif mahal. Pakaian kimono lengkap untuk wanita, jadi itu semualah ya, sampai ke geta atau sandal semacam bakya. Nah, itu lengkap, satu set kimono itu harganya itu sekitar 1 juta yen atau sekitar 115 sampai 120 juta rupiah. Itu kimononya saja, lengkap dengan sendalnya tadi. Nah, memang kimono tidak selalu harus dibeli. Menarik dicatat bahwa kimono dewasa itu umumnya adalah all size, jadi cocok bagi semua orang dewasa. Itu bergantung cara melipatnya saja. Saya alhamdulillah sedikit mengerti cara menggunakan kimono, khususnya kimono untuk laki-laki. Karena dia all size, maka orang bisa menyewa. Ada penyewaan-penyewaan kimono di Jepang sana. Tetapi menyewa kimono pun juga sebenarnya tidak murah. Saya lihat catatan saya. Nah, menyewa kimono itu harganya berkisar antara 200.000 yen sampai 300.000 yen, alias antara 25 juta sampai 35 juta rupiah. Nah, jadi itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan hari menjadi dewasa itu semakin ke depan ini tampaknya akan semakin menurun jumlah pesertanya, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa hari itu pada akhirnya hanya akan tinggal namanya saja. Kita tentu berharap bahwa hal tersebut tidak terjadi, karena setidaknya itu adalah sebuah tradisi bagi bangsa itu, dan bahkan juga sebuah tradisi yang menarik bagi kita untuk dijadikan sebagai, katakanlah, objek wisata di Jepang itu. Itu adalah beberapa alasan yang membuat hari menjadi dewasa itu ke depan nanti mungkin tidak bernasib cerah. Tentu kita tidak berharap bahwa tradisi itu hilang, karena bagaimanapun juga sebuah tradisi yang hidup di dalam sebuah bangsa jelas merupakan satu hal yang penting bagi bangsa bersangkutan. Dan sekaligus juga kita, pemirsa yang bukan bangsa Jepang, mungkin akan kehilangan objek wisata
pada saat kita berkunjung ke Jepang itu. Mungkin tidak ada lagi wanita dengan kimono warna-warni, laki-laki juga dengan gagahnya yang tampil pada hari itu. Sahabat senpai, kita telah berbicara tentang hari menjadi dewasa di Jepang. Saya yakin bahwa persoalan menjadi dewasa bukan saja hanya penting bagi masyarakat Jepang, tapi penting bagi siapapun juga, termasuk bagi diri kita. Di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa tua adalah keharusan, sedangkan dewasa adalah pilihan. Maka saya mengajak kita semua, termasuk senpai sendiri, untuk memilih menjadi dewasa dan terus melakukan proses pendewasaan diri itu sampai akhir hidup kita. Saya rasa itu pesan yang ingin saya sampaikan pada akhir tayangan ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Suredewa, mata aimashou. Sampai jumpa lagi. Nihon no Kataro!